Semoga kajian pada hari ini memberikan amal soleh buat kita semuanya. Amin ya Allah. Mari sama-sama kita buka kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustaz saya sampaikan waktu dan tempat yang silakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kajian subuh harus semangat Pak, ya. Bapak semangat apa ngantuk Pak pagi ini Pak? Saya melihat wajah-wajah yang lelah nih Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan kelelahan kita lillah dan insya Allah diganjar dengan balasan pahala yang besar dari Allah. Amin ya Rabbal. Ada yang sakit apa enggak Pak di sini Pak? Oi, kalau yang sakit di depan, suwe. Yang sakit mudah-mudahan kita minta dengan daripada makbulnya doa di Ramadan, semoga disembuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi susah semoga dimudahkan, yang lagi miskin semoga dikayakan. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وجب علينا الصيام في شهر رمضان كما قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية صدق الله العلي العظيم. Teman sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kita nanti semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian berbahagia, saya mendapati judul yang hari ini akan saya sampaikan, yaitu judulnya adalah apa judulnya Pak? Ya, begini dia yang nyuruh dia lupa. Kata judulnya begini Pak. Ketika kita di bulan puasa itu berpuasa, di bulan Ramadan itu berpuasa, maka puasanya kita sama enggak dengan puasanya Nabi? Gitu ya. Maka judul pagi hari ini adalah bagaimana Nabi berpuasa. Sebagai umat yang baik, kita berpuasa mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, sebelum saya bahas, saya mau tanya, Bapak atau kita puasanya sudah mengikuti Nabi atau belum Pak? Wah ini jawab insya Allah udah mulai ragu Pak seperti ini. Kalau kita kemudian melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka ada asarnya, maka ada hasilnya. Ketika kita tidak ada hasilnya, maka berarti puasa kita belum seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ketika Ramadan masjid penuh,
Ketika selesai Ramadan, bulan Syawal dan selanjutnya, maka masjid mulai lagi dengan kekosongannya. Apakah itu puasanya berhasil atau tidak? Apakah puasanya sama seperti Nabi atau tidak? Makanya saya sampaikan, wah ini penting sekali nih Pak untuk kita bahas. Tapi sebelum saya ngebahas ini, saya mau jelaskan sedikit Pak, bagaimana awal tashri'iyatus shaum lil mu'minin. Kenapa saya bilang lil mu'minin Pak? Karena puasa itu yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Orang Islam banyak, tapi apakah mereka berpuasa semua? Warga perumahan Villa Mutiara, Masjid Baitur Rahman banyak. Apakah mereka puasa semua? Tidak. Maka yang diperintahkan oleh Allah, yang diseru oleh Allah, mereka orang-orang yang beriman. Nah, saya mau menyampaikan yang pertama adalah, kapan sih pertama kali disyariatkannya puasa di tengah-tengah umat Nabi Muhammad? Bukan pertama kali sejarahnya puasa, bukan. Tetapi ketika pelaksanaan puasa pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebelum-sebelumnya bagaimana umat Islam ketika itu, Ustaz? Apakah mereka tidak melaksanakan puasa sebagaimana kita sebulan penuh sekarang melaksanakan puasa? Tidak. Sebelum itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak melaksanakan puasa seperti kita. Mereka hanya melaksanakan puasa setiap tanggal 10 Muharram, dan itu yang diwajibkan. Berarti sedikit atau banyak mereka melaksanakan puasa, Pak? Sedikit. Kenapa mereka melaksanakan 10 Muharram? Karena itu syar'un man qablana, syariat sebelum daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan itu diamalkan oleh bangsa Yahudi Pak, mungkin sampai hari ini. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad SAW belum mendapati perintah berpuasa, sama, nggak ada bedanya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, nggak ada beda, sama. Lalu bagaimana Ustaz sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam juz yang ketiga pada surah yang kedua, surah Al-Baqarah, pada ayat 183 tersebut? Bagaimana prosesnya? Pelaksanaan puasa tidak seperti sekarang langsung diwajibkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak. Tetapi proses kewajiban berpuasa itu bertahap, tahap demi tahap dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu. Minimal ada 3 cara Pak melaksanakan puasa tahapannya. Yang pertama, kaum muslimin diperintahkan untuk melaksanakan puasa, tetapi dalam hitungan ikhtiaran, pilihan. Boleh melaksanakan puasa yang mampu, yang kagak mampu boleh memberi makan 1 orang 1 hari. Ini namanya pilihan Pak, masih pilihan. Tapi puasa yang model begini sudah kagak boleh Pak, karena ini awal pensyariatan puasa pada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kemudian itu diberlakukan, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Yang puasa sebagaimana waktu yang sekarang, silahkan. Kalau yang agak puasa, memberikan makan orang yang membutuhkan 1 orang 1 hari. Ringan sekali kewajiban itu. Lalu kemudian tahap yang berikutnya, setelah itu dilaksanakan,
baru Pak tahap yang kedua. Apa tahap yang keduanya? Ketika itu kaum muslimin diwajibkan berpuasa seperti sekarang, tetapi di siang hari tidak boleh ada yang tidur. Ada yang apa Pak? Kalau di pagi hari boleh tidur apa enggak Pak? Sebelum berbuka puasa, maka kaum muslimin tidak boleh ada yang tidur. Kalau kuliah subuh boleh tidur apa enggak Pak? Boleh. Namanya khusyuk banget pada nunduk semua. Lah ngaji subuh kayak didongengin ini, benar-benar. Mana cerita lagi nih pengajiannya, benar-benar. Lah kalau maghrib cerita enak, lah kalau subuh ya Allah, mana perut habis keisi kenyang ya Pak ya. Ya Allah. Udah gitu AC adem banget lagi itu situ. Ya Mas sekalian yang berbahagia Pak. Ketika kemudian ada orang Islam, orang mukmin itu melaksanakan puasa tapi kemudian dia itu tidur di siang hari, maka aturannya dia tidak boleh berbuka sampai besok harinya. Malamnya nggak boleh makan dia. Itu tahapan yang kedua Pak. Nah, tahapan yang ketiga baru puasanya diatur sebagaimana hari ini kita melaksanakan puasa. Jadi tidur nggak apa-apa siang-siang Pak sekarang, boleh karena tahapannya sudah yang ketiga. Artinya Bapak tidur tidak membatalkan puasa. Artinya dari terbit fajar sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, Bapak melaksanakan puasa. Setelah itu Bapak iftar dan situ sudah penuh melaksanakan satu hari puasa. Itulah tahapan kewajiban melaksanakan puasa di antara kaum muslimin ketika awal pelaksanaannya. Kapan itu Pak? Pada tahun berapa Hijriah Pak? Ketika Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut, kapan? Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah Pak. Berarti tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad di Mekah apa di Madinah Pak? Di Madinah. Nabi Muhammad ini hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun pertama belum ada kewajiban puasa. Baru setelah perintah melaksanakan pindah kiblat, karena kejadian perintah pindah kiblat juga pada tahun kedua. Kan perintah pindah kiblat kita itu Allah mendengar doa Nabi Muhammad terus menerus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pindahkan kiblat kami, ya Allah pindahkan kiblat kami, karena kalau misalkan kiblat kita bareng-bareng sama orang-orang itu, maka bisa jadi kita terjadi terus-terusan pertumpahan darah kepada mereka, terus-terusan. Maka kemudian Allah kabulkan, turunlah ayat Allah yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini ayat yang kemudian membolehkan kita pindah kiblat, dan kejadian itu terjadi pada sholat zuhur. Sholat apa Pak? Zuhur. Suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang silaturahim ke rumah sahabatnya. Jadi jangan kemudian kita melihat ada seorang pemimpin agama atau ulama misalkan, seorang kiai besar tidak pernah berkunjung ke rumah jamaahnya. Jangan melihat seperti itu Pak. Karena seorang nabi, pemimpin agama, pemimpin negara, ketika itu beliau mengunjungi sahabatnya. Makanya kalau misalkan ada ustadz main ke rumah tuh kira-kira diterima apa ditolak Pak? Benar. Kalau ustadznya bawa proposal bagaimana Pak? Diterima. Apanya? Proposalnya. Alhamdulillah. Proposal apa itu? Jawab sekali berlari. Maka Pak,
ketika Nabi Muhammad sedang silaturahim kepada sahabatnya, masuk waktu zuhur dan Nabi Muhammad mengimami sholat di masjid dekat rumah sahabat tersebut. Berangkat pada rakaat pertama, Nabi Muhammad belum mendapati perintah untuk pindah kiblat. Sedangkan baru pada rakaat kedua, Nabi Muhammad itu baru diperintahkan untuk melaksanakan pindah kiblat. Berarti 2 rakaat zuhur yang pertama masuk arahnya kiblatnya Baitul Maqdis Al-Aqsa, sedangkan 2 rakaat yang berikutnya masuk kepada Baitullah Masjidil Haram. Dan itu 2 arah yang berlawanan. 2 arah yang berlawanan. Posisi laki-laki itu berlawanan dengan posisi perempuan, maka berpindah posisi ketika itu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itulah bagaimana awal kemudian Allah perintahkan kita melaksanakan puasa. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana Ustaz Rasulullah itu melaksanakan puasa? Bagaimana? Rasulullah itu kalau udah di akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban itu banyak melihat ke atas. Kemana Pak? Wih, kemana? Ke atas. Ngapain lihat ke atas dia Pak? Ngelihat bulan. Ada sahabat juga disuruh lihat, coba lihat bulan, coba lihat bulan, udah ada atau belum? Di akhir Sya'ban kita. Makanya orang Indonesia, Kementerian Agama, dia punya namanya sidang isbat. Sidang apa? Isbat. Isbat itu apa artinya? Isbat itu penetapan. Apa artinya Pak? Penetapan. Penetapan apa? Penetapan awal bulan Ramadan. Maka di berbagai pelosok negara kita diutus orang-orang yang kemudian berpotensi untuk mampu melihat bulan. Bagaimana ayatnya? Rasulullah SAW pun mengamalkan ayat ini, Pak. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang telah melihat bulan, maka kata Allah, falyasum, berpuasalah kamu. Artinya telah datang tanggal 1 Ramadan, maka diwajibkan kita melaksanakan puasa. Lalu ada yang nanya, Ustaz, itu kok sampai ada yang berbeda pendapat itu? Kenapa kok yang lain kagak pakai ngelihat bulan? Dia pakai caranya adalah cara hisab. Itu ada nggak dasarnya? Ada. Kalau misalkan cara hisab itu pakai teknologi, Pak, pakai apa namanya itu perhitungan. Kalau misalkan kita ngelihat bulan itu pakai alat apa namanya itu Pak, teropong ya, apa namanya, teropong. Itu dilihat pakai alat. Kalau zaman dulu kagak Pak, kagak pakai alat. Naik ke tempat yang tinggi, lalu kemudian ngelihat ada nggak bulannya, ada, puasa. Kalau zaman sekarang naik ke tempat yang tinggi pakai alat. Beda apa enggak? Sama Pak. Nah kalau yang hisab bagaimana? Sama aja Pak. Kalau hisab itu tujuannya adalah memastikan bulan ada apa kagak. Mau kelihatan mau kagak, kalau hitungannya sesuai maka sudah masuk bulannya bulan Ramadan. Begitu Pak, paham Pak? Tapi intinya sama-sama ngelihat memastikan telah datangnya bulan. Bapak sekarang saya mau tanya, ini Bapak puasa hari yang keberapa sekarang Pak? 6 apa 7? Kalau yang ke-7 berarti duluan itu ya Pak. Orang kita mah enak Pak, puasanya belakangan, lebarannya bareng-bareng duluan. Jiran puasa
Udah ente aja di luar puasanya kan gitu ya. Giliran lebaran, woi bareng dong, ajak-ajak gua, kata gitu. Akhirnya puasanya belakangan, lebarannya bareng-bareng. Alhamdulillah. Itu di mana Pak? Di kita. Sebenarnya Bapak nih, negara-negara yang bertetangga, negara tetangga nih, kita bisa Pak bikin namanya ijma ulama, bisa Pak. Bikin kesepakatan para ulama di antara negara-negara tersebut Pak, bikin. Atau misalkan kalau misalkan ijma, ini ijtihad lah, setiap wilayah samain ijtihadnya dengan dalilnya begini, samain. Insya Allah Pak, bisa, kagak ada perbedaan. Cuma orang kita memang resepnya beda. Sholat tarawih aja Pak, beda. Di sini ada berapa Pak? 23. Di mana lagi ada Pak? 11. Di mana lagi ada 39. Ada beda-beda Pak. Bapak pilih yang mana tuh Pak? Kalau misalkan adanya 39 sama 23, pilih mana Pak? 23. Bapak karena pengen dapat pahala apa karena pengen yang sedikitan Pak? Dua-dua. Jadi gini Pak, kalau kita ngomongin sholat tarawih di bulan Ramadan, puasa wajib nih. Tapi tarawih Pak, itu harus kita wajibkan buat diri kita. Sebab Bapak sampai nangis keluar darah Pak di bulan Syawal, kagak ada perintah tarawih Pak, kagak ada. Benar Pak? Makanya kalau satu malam Bapak kagak ngikutin sholat tarawih di Masjid Baitur Rahman, ruginya udah kayak diceraiin bini ditinggal pulang kampung. Ayo lu. Benar Pak? Tuh, kayaknya bebas ini, nggak boleh nggak tarawih. Saya lihat, saya dengar cerita-cerita, bukan cerita, saya ngalamin sendiri. Dari masjid ke masjid saya ngisi, kata saya, lah kok jamaah berkurang? Ada kemajuan barisan yang sangat luar biasa. Apalagi malam ketiga hujan kagak berhenti Pak. Di sini malam ketiga hujan, apakah kagak sini Pak? Enggak hujan sini. Di luar. Ente serius itu. Pagi-pagi udah bisa ya. Kamu sekalian berbahagia. Makanya kalau misalkan kita bicara taraweh, itu jangan kita tinggalin Pak, jangan. Dan kata Sayyidina Umar, bid'ah yang paling hasanah ya taraweh. Nabi Muhammad kagak melaksanain taraweh sebagaimana kita Pak. Itu bid'ah tapi hasanah. Maka nanti ada pembagian bid'ah kedua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Makanya sekarang mumpung masih Ramadan, jangan tinggalkan sholat tarawih. Tuh, mau imamnya siapa Pak, terus jangan berhenti. Ini mah jadwal imam dilihatin lah ya Pak. Giran jadwalnya, wah Ustaz Abdullah cepat ini, wah gua datang ke Baitur Rahman. Ini giran jadwalnya, wah siapa ini? Ustaz Samin yang lama. Ya, gua pindah ke sholat. Masya Allah. Jangan begitu. Yang namanya Ramadan, kesempatan kita berfastabikul khair. Ayo Pak, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang pertama. Cara Nabi sebelum berpuasa, Nabi harus melihat bulan. Melihat apa Pak? Bulan. Lalu yang kedua, Nabi SAW harus melaksanakan niat Pak. Makanya orang kita setelah kita melaksanakan taraweh, membacakan niat. Ini sunnah Nabi Pak, kita udah ngikutin sunnah Nabi nih. Jangan dibilang perkaranya perkara yang berbeda atau perkara yang sesuatu yang baru, kagak. Ini niat, cuma berbedanya antara diucapkan dengan lisan atau di dalam hati. Itu doang Pak. Artinya kalau kita nggak mengucapkan di dalam lisan, di hati saja boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau kelupaan bahaya, mendingan masjid ingetin kita untuk baca niat, walaupun kita nggak ngikutin, tapi hati kita membacanya. Betul Pak? Sekarang saya mau tanya, Bapak semalam udah niat puasa apa belum Pak? Benar udah? Nah, kalau
Kalau udah alhamdulillah selamat tuh Pak. Karena begini Pak, man lam yuthabbitu siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Ini hadisnya sangat-sangat merugikan bagi orang yang tidak membacanya. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak menetapkan niat pada malam hari atau qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, maksudnya sebelum azan Pak. Jam 4 boleh nggak azan? Boleh, karena belum terbit fajar. Maka kata Nabi SAW, kalau dia tidak berniat, fala siyamalah, tidaklah diakui puasanya menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Bapak lapar-lapar siang hari, kehausan siang hari, Bapak baca Quran siang hari, Bapak bersedekah siang hari, maka ibadah puasanya tidak sah, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Jadi dua tuh Pak, baru dua cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa. Yang pertama melihat bulan, yang kedua niat. Yang ketiga Pak, takhirus suhur. Yang ketiga adalah kita kudu mengakhirkan makan sahur. Makan sahur bukan jam 3, makan sahur bukan jam 2, tapi menurut Nabi makan sahur harus di akhir-akhir kita menjelang subuh hari. Tapi orang Indonesia biasanya makan sahurnya menjelang subuh atau awal-awal Pak. Awal. Itu benar apa salah Pak? Makanya Bapak puasanya lemes, Bapak puasanya loyo 5L, lemes, lesu, loyo, lunglai, letoy. Tuh. Bapak nggak boleh Pak berbeda dengan Nabi. Nabi itu mengakhirkan makan sahur. Maka kata Nabi SAW dalam Bukhari Muslimnya, tasahharu fa inna fi sahuri barakatun. Kata Nabi SAW, makan sahurlah oleh kalian, maka sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Maksudnya apa? Kata berkah dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah ziyadatul khair. Orang yang makan sahurnya menjelang subuh, siangnya dia bisa beraktivitas amalia kebaikan yang banyak. Dia bisa tilawah Quran dengan semangat, dia bisa bekerja dengan semangat, dia bisa mencari nafkah dengan semangat, tidak lagi tidur-tiduran terus ketika melaksanakan puasa. Kebanyakan orang kita banyak semangat bekerja atau banyak main istirahatnya Bapak. Allah semua kerja apaan? Orang jam kerja dikurangin, jam sekolah dikurangin, ya Pak ya? Padahal dulu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar yang kemudian jumlahnya Nabi dan pasukan itu cuma 300-an orang, mereka ribuan orang, tetapi bisa kemudian mereka dikalahkan oleh yang cuma 300-an orang, dan itu terjadi ketika kaum muslimin sedang melaksanakan puasa. Coba kalau ketika itu kaum muslimin puasanya lepai Pak, bisa menang apa kagak saudara? Ada. Makanya ente pada ketika puasa harus semangat, jangan loyo seperti pagi hari ini, pada loyo semuanya. Woi, semangat apa kagak? Woi, semangat apa kagak? Saya mau tanya, lebaran berapa hari lagi? Oh, senyum kan semua, kalau ngomongin lebaran senyum. Tapi saya tanya, woi, Quran udah berapa juz? Ustaz. Gitu. Mudah-mudahan Pak, Quran kita khatam minimal 1 juz, satu Quran Pak minimal. 1 hari 1 juz minimal. Udah siap tuh, 1 hari 1 juz, udah siap? Ente udah khatam belum? Udah 3? 3 apa? 3 lembar. Alhamdulillah masih bisa baca ya. Karena gini Pak, nih, inilah yang saya miris Pak kadang-kadang. Anak-anak zaman sekarang nih Pak, anak-anak mereka itu megang Quran itu udah susahnya kayak apa? Susah banget. Itu bapaknya udah nyontohin, tapi anaknya susah Pak.
Bapaknya udah ngaji nih, anaknya masih aja Pak, susah banget. Apalagi bapaknya kagak, anaknya ya pasti enggak pernah. Makanya bapak sebagai orang tua di rumah mencontohkan, pegang Quran, mau dibaca mau kagak pegang aja tuh Pak, biarin ya. Anak ntar mau ikut mau kagak, mudah-mudahan. Tapi saya yakin bapak semuanya di rumah pada pegang Quran semua ya Pak ya. Bener itu, pasti ya. Yakin ya? Yakin. Nah, itu Pak cara yang ketiga. Lalu kemudian yang berikutnya, Nabi itu berpuasa biasanya taqdimul iftar. Dia menyegerakan daripada berbuka puasa. Nih, ini bedanya antara kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mentakhirkan berbuka puasa. Terus di mau. Orang Yahudi mau gitu. Nah, kalau kita itu mendahulukan berbuka puasa. Maka sekarang Pak, kalimat yang paling kita seneng dengernya itu bukan doa-doa yang lain Pak. Pasti doa-doa yang Allahumma laka sumtu. Bapak seneng gak Pak dengar kalimat itu Pak? Allahumma laka sumtu. Kenapa? Karena rasa-rasanya Pak, kita itu ketika melaksanakan berbuka puasa semuanya senang semuanya. Karena orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan kata Nabi SAW. Yang pertama, inda iftarihi, yang kedua inda liqa'i rabbih. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, sedang yang kedua ketika dia mendapatkan balasan pahala puasa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang saya mau tanya, Bapak kalau buka puasa sedih, nangis, kejotan, apa senang Pak? Senang apa kagak? Senang karena makanannya gratis dari masjid apa beli Pak? Soalnya banyak jamaah yang kagak pernah beli dia Pak makanan. Pasti buka puasa gratis terus. Di mana? Di Masjid Baitur Rahman. Bener ya? Bener ya? Tapi besok jangan cuma minta doang Pak, ngasih juga. Saya mah kadang-kadang gedeg Pak, ada orang datang ke masjid itu kagak pernah ngasih. Hei, Anda memberi iftar, memberi buka puasa, itu pahalanya sama ketika Anda kemudian melihat orang yang berpuasanya. Ketika kita memberikan orang yang berpuasa, maka pahala orang berpuasa yang kita kasih makan tersebut dapat juga kita darinya. Alhamdulillah. Makanya jangan pelit-pelit Pak. Orang pada bawa makanan, kita bawa juga tentengan. Begitu. Apa tentengannya? Sejadah doang kita. Jangan. Begitu Pak. Siap nih Pak. Besok kita besok. Ntar kita bawa takjil, siap Pak. Siap Pak? Ada jadwal sini, ada jadwalnya. Kurang apa lebih biasanya Pak? Lebih. Ya, kalau kurang bagi-bagi tetangga, kan begitu. Padahal gini Pak. Nah, ketika kita melaksanakan takjil itu bukan untuk mengenyangkan. Saya ulangi Pak, takjil itu bukan untuk mengenyangkan. Karena Nabi SAW ketika berbuka puasa, Nabi itu cuma dengan apa Pak? Kurma. Kurma itu ada dua. Ada kurma yang namanya kurma basah, ada kurma yang namanya kurma kering. Kalau dalam hadis Nabi, ketika Nabi berbuka puasa, maka Nabi yang dicari pertama adalah kurma yang basah, bukan yang kering. Fa illam yajid, maka ketika Nabi tidak mendapati kurma yang basah, baru Nabi nggak apa-apa dah pakai kurma yang kering. Tetapi ketika kemudian kagak dapat lagi kurma yang kering, baru kemudian Pak Nabi berbuka puasa dengan seteguk air. Sekarang saya mau tanya, kurma kenyang apa kagak Pak? Seteguk air kenyang apa kagak Pak?
Sekarang saya mau tanya, Bapak kalau buka puasa berhenti setelah kenyang atau cuma satu biji saja, satu makanan saja? Begitu Bapak kawan? Kayak sampai kenyang. Bahkan ada es teh, ada es buah, ada gorengan, ada lontong, ada makanya sholat tarawihnya Ustaz jangan panjang-panjang. Nah, Pak, ini kita nggak sesuai sunnah kalau begitu. Nabi itu simpel Pak, bukan untuk menyenangkan, bukan untuk mengenyangkan, bukan, untuk membatalkan. Nah, itu. Lalu kemudian yang kelima, doa inda iftar. Nabi selalu berdoa ketika berbuka puasa. Tapi doanya Nabi setelah batal puasa, Pak. Doa Nabi setelah batal puasa. Jadi ketika kemudian Nabi berbuka puasa, baca bismillah, lalu kemudian baca doa. Di dalam riwayat Abu Dawud itu, Pak. Ada riwayat juga At-Tirmidzi. Nabi itu berdoa, Pak. Doanya kita sudah hafal. Pasti sudah hafal. Kata Nabi SAW ketika beliau berdoa itu, beliau mengucapkan Zahaba wa ma'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insya. Ini doa mungkin tidak populer ya, tetapi ada sebagian yang pakai doa ini. Biasanya orang Muhammadiyah pakai doa ini. Doa ini lihat kalimatnya Pak. Zahaba wa ma'u, telah hilang haus, telah hilang dahaga. Berarti itu doa dibaca sesudah apa sebelum berbuka Pak? Sudah. Sekarang saya mau tanya, Bapak kalau doa sesudah apa sebelum buka Pak? Itu salah apa benar saya tanya? Salah. Makanya besok diperbaiki. Ayo kita berbuka puasa, baca doa, zahaba zomau. Lah air belum minum udah baca zahaba zomau. Itu kan belum diminum airnya. Ngapain lu baca doa zahaba zomau, Pak Ul? Kan begitu. Paham itu, Pak? Woi, paham orangnya? Kan artinya zahaba zomau telah pergi rasa haus. Apaan lu masih haus begitu lu? Kan begitu kata Allah. Kata begitu. Belum, Pak, belum. Makanya doanya harus ngerti. Jangan doa kayak burung beo. Burung beo Pak, burung beo diajarin selamat pagi sama majikannya doang Pak, selamat pagi doang. Orang tamu pagi ngucapin selamat pagi, tamu siang ngucapin selamat pagi, tamu sore ngucapin selamat pagi, tamu malam ngucapin selamat. Ini yang salah tuannya apa burungnya Pak? Tuannya. Ya sekali berbahaya. Lalu yang kedua Pak, ada riwayat yang lain doa berbuka puasa. Doanya bagaimana? Sebagaimana kita baca, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini doa juga riwayatnya adalah Imam Abu Dawud Pak. Boleh juga, sama juga Pak bentuknya, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagi engkau aku telah berpuasa. Sama juga fiilnya fiil madi, telah berpuasa juga. Artinya doa ini sesudah batal puasa. Kebanyakan kita sebelum batal puasa. Makanya di sini ada kalimat wa ala rizqika aftartu, dan dengan atau atas rizkimu saya berbuka puasa. Saya telah berbuka puasa. Artinya makan dulu baru membaca doa. Nah setelah makan baca doa, doanya jangan cuma ini, kalau bisa dibanyakin, karena salah satu makomnya makbul daripada doa yaitu adalah doa ketika berbuka puasa. Tuh. Paham sampai sini Pak? Paham Pak? Lalu kemudian Pak, kata Nabi SAW berikutnya adalah, kalau kita berpuasa itu harus meninggalkan ucapan-ucapan yang kagak ada gunanya atau ucapan-ucapan yang kotor. Kata Nabi SAW dalam sanadnya Abu Hurairah, "Man lam yada qaula zur
wal 'amalu bihi falaysa Allahu hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan perbuatan-perbuatan yang kagak ada gunanya, maka Allah tidak kemudian menilai apa yang telah dilakukannya daripada meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Artinya puasanya kagak dianggap oleh Allah, puasanya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Berarti bukan hanya puasa itu imsak anil muftirat minat ta'am wa syarab, bukan hanya menjaga yang membatalkan puasa daripada makanan dan minuman saja, tapi yang membatalkan puasa pahalanya juga adalah kita harus menjauhi daripada omongan, perkataan yang dusta, yang kagak ada manfaatnya. Kalau ada di pos ronda orang sedang kongko, Bapak ikut nimbrung atau kagak ikut nimbrung, Bapak? Woi, lah, gimana sih kagak dijawab bisa nih? Woi, kalau di pos ronda nih Pak, siang-siang lagi pada nongkrong, Bapak nimbrung apa Bapak bisa aja baca Quran derekan Pak? Woi, pilih mana? Nimbrung atau baca Quran derekan Pak? Nimbrung, nggak ada manfaatnya itu. Nggak ada manfaatnya. Makanya ini harus kita amalkan luar biasa. Kita harus istiqomah Pak. Jauhi kira-kira yang perkataan yang mendustakan atau ngomong-ngomong yang kagak ada manfaatnya. Lalu kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW itu membiasakan tilawah Al-Quran. Nah ini Pak. Selain juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa nunazzilu minal Quran. Allah itu atau kami itu menurunkan Al-Quran. Di mana kapan? Yaitu ketika bulan Ramadan. Makanya nanti kita pada pertengahan, pada tanggal 17 Ramadan, pada tanggal ada ikhtilaf di kalangan ulama, di sana ada peristiwa yang namanya nuzulul Quran. Lalu kemudian yang terakhir ini Pak, Nabi itu selalu memberikan hidangan untuk berbuka puasa. Tuh, Pak. Nabi selalu memberikan hidangan. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang memberi makan seorang yang berpuasa, baginya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tidak dikurangi bahkan sedikit pun pahalanya. Makanya kalau misalkan kita ngikutin Nabi, sering kita ngasih orang untuk berbuka puasa. Dan yang terakhir, ini ada pertanyaan begini, Ustaz, itu kan kita kalau puasa mulut kita kagak nyaman, boleh nggak kita menggosok gigi ketika berpuasa? Boleh apa enggak? Boleh. Kapan? Pagi boleh nggak? Boleh. Siang boleh nggak? Sore boleh nggak? Tuh, bingung kan? Bingung deh. Nabi itu Pak, sama seperti di bulan-bulan yang lainnya, Nabi senang menggosok gigi dengan menggunakan siwak. Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Tetapi jangan berlebihan. Ini mah mentang-mentang puasa, mulutnya luar biasa. Harum apa bau Pak? Ada yang bilang begini, rihul miski, inilah baunya minyak misik di dalam sorga nanti. Wah, Masya Allah, itu di sorga. Di dunia wangi apa bau Pak? Makanya kata Nabi, silahkan kamu itu menggosok gigi sesuai kebutuhannya, tetapi jangan berlebih-lebihan karena kau sedang melaksanakan puasa. Minimal itu Pak puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama saya rangkum kembali. Yang pertama, Nabi melihat bulan. Yang kedua, niat di malam hari. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Yang keempat, mengawalkan berbuka puasa. Yang kelima, doa ketika berbuka puasa. Yang keenam,
makan kurma atau madu ketika berbuka puasa. Yang ketujuh, mana nih? Yang ketujuh, meninggalkan perkara yang kagak ada manfaatnya, dusta dan teman-temannya. Yang kedelapan, rajin membaca Al-Quran. Yang kesembilan, memberi makanan untuk berbuka puasa. Dan yang kesepuluh adalah senang membersihkan mulut atau gigi. Itu ada 10 Pak. Silakan Bapak amalkan, insya Allah puasa kita sesuai dengan puasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini saya kutip di dalam kitab karangan Syekh Sayyid Sabiq Pak. Syekh Sabiq itu punya kitab yang sangat fenomenal, namanya Fiqhus Sunnah. Makanya ketika kita bicara Nabi puasanya bagaimana, lihat Pak di Fiqhus Sunnah itu beliau menulis fikihnya dengan berdasarkan hadis ke hadis. Dari hadis ke hadis, hadis ke hadis. Jadi bukan hanya pendapat beliau saja. Nah, itu saja Pak mungkin yang dapat Al-Fadhil sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari dapat kita amalkan, dan insyaallah menjadikan puasa kita seperti puasanya Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mendapatkan hasil daripada puasa ini. Amin ya rabbal al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, kita bacakan Fatihah buat Palestina yang sampai hari ini mereka masih dizalimi, mereka masih dijajah oleh orang-orang Israel laknatullah alaihi. Di bulan Ramadan yang makbul ini kita minta sama Allah, semoga Allah berikan pertolongan yang terbaik bagi mereka, dan Allah berikan kemenangan secepat-cepatnya bagi mereka. Ala hadhihi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan-Mu ini, ya Allah, kami minta kepada-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Sebagaimana sabda dari Rasul-Mu, ya Allah, orang yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang kemudian dia berada di Ramadan sampai akhir Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari-Mu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap amal soleh yang kami lakukan, ya Allah, jadikanlah penggugur daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah penghapus daripada dosa-dosa kami, ya Allah. Berlimpahkan dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Dosa kepada Engkau, dosa kepada keluarga kami, ya Allah. Dosa kepada anak-anak kami, ya Allah. Dosa kepada istri kami, ya Allah. Bahkan dosa kepada orang tua kami, ya Allah. Maka kami di Ramadan ini, ya Allah, minta ampun kepada-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya kajian kita